Oke, ini bisa kedengaran ya, Mbak Ratih? Tadi saya belum bicara. Ini udah kedengaran belum? Oke, bisa ya. Saya diam dulu ya sambil menunggu teman-teman hadir. Saya ini udah 15 menit ya, udah lewat 15 harusnya sudah pada masuk, tapi mungkin kelas sebelah baru mau diakhiri gitu ya. Sambil kita tunggu teman-teman, saya cari materinya sebentar ya. Halo, halo, tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Halo, mic-nya nggak bisa naik ini pun. Halo. Halo, saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, ini bisa mendengarkan suara saya nggak semuanya, teman-teman? Teman-teman bisa dengerin suara saya nggak? Halo? Halo? Oke, mic-nya sudah masuk nih. Dari tadi mic saya nggak bisa masuk soalnya. Ini sudah bisa. Oke, alhamdulillah ya.
Oke, saya ucapin kembali selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu kembali ya, karena kemarin kita tidak bisa ketemu ya, karena posisi mati listrik di tempat saya. Tadi juga ada pemadaman, tapi alhamdulillah cuman jam 9 sampai jam 5 saja. Jadi malamnya sudah bisa hidup. Besok juga siangnya pemadaman. Oke, kita melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kita kemarin itu membahas tentang bentuk-bentuk usaha pembelaan negara ya di sini ya. Kita review kembali sedikit. Ntar, jauh banget. Oke, kemarin kita sudah membahas ya tentang pembelaan negara, landasan hukum bela negara sendiri sampai dengan bentuk-bentuk bela negara ya. Yang kemarin kita sudah bahas, terus pembentukan suatu negara dari syarat-syarat pembentukan negara, terus ada cara pembelaan negara yaitu dari militer dan non militer, dari TNI dan Polri sendiri, non militer ada tentang bela negara dalam bidang ilmu, bidang sains, bidang olahraga, bidang musik, dan masih banyak lagi. Nah, kita ini nanti melanjutkan tentang otonomi daerah, tapi kita ke poin C dulu ya. Kemarin belum sempat bahas yang poin C. Oke, Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti diberikan kelancaran. Jadi mau nggak mau kita berdoa saja, semoga diberikan kelancaran, semoga teman-teman tidak mendengar lagi kata-kata terputus apabila memang terputus ya. Memang posisi kita, jarak kita, dan sinyal kita kurang bagus juga. Jadi tolong dimaklumi karena keadaan juga. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masih di bela negara masih bab 1 ya sebelum kita masuk ke otonomi daerah bahwa di sini ya ada peran serta dalam usaha pembelaan negara ya di sini ya. Oke, itu mau tanya dulu ya. Itu KF itu kelas penggantinya itu seterusnya atau gimana itu Mbak Rani? Soalnya 2 minggu ini ada kelas KF dulu, kelas KF terus ya kayaknya ya. Terus hari Kamis juga ada kelas KF. Itu seterusnya atau sementara pengganti aja? Gimana Mbak Rani? Itu kelas KF cuman sementara aja atau seterusnya? Jam 8 itu. Oke, pengganti ya, semoga ya. Karena tadi saya tuh kelas saya dimulai jam 8, paling lebih 5 menit. Berhubung tadi saya ngecek bahwa tadi ya kelas dimulai jam
berapa kalau di sana jam 7 sampai jam 8 15 menit ya. Jadi saya undur lagi. Jadi menunggu kedatangan teman-teman. Jadi biar diselesaikan dulu lah kelas yang sebelah baru pindah ke sini ya. Jadi saya nggak mau kayak kemarin ya. Jadi kasihan juga yang pengen masuk di kelas KF, ada juga yang ingin masuk di kelas PPKN. Jadi saya sabar lah nunggu teman-teman gitu ya. Kayak ini ada yang pamit. Siapa ini tadi? Mbak Nurjana ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan saja ya. Materi kita masih di bela negara. Di sini ada peran serta dalam usaha pembelaan negara. Oke, kita tahu ya bahwa kejahatan itu semakin tahun itu semakin meningkat saja. Nggak tahu itu kejahatan dalam tingkatan apa saja ya. Mungkin dalam penipuan, korupsi, pembunuhan, seksual, dan masih banyak lagi. Ada penggandaan uang sekarang ya, yang mengikuti berita-berita di Indonesia siapa? Ada Dimas Kanjeng itu ya. Lah, jadi pada kegiatan di sini, kenapa kita membutuhkan siskampling? Jadi siskampling di sini ya, itu masyarakat tampaknya justru menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ya, kita ketahui ya. Mungkin saya ngambil contoh di tempat saya saja, bahwa ada beberapa pos-pos. Tiap RT itu hampir ada posnya di tempat saya. Tetapi apa? Tidak ada yang menunggu pos itu hanya berdiri itu sebatas bangunan saja, nggak ada yang menghuni. Ibaratnya tiap malam nggak ada yang mengontrol. Jadi nantinya pos kampling itu jadi sendirian aja nggak ada yang ngontrol. Jadi harusnya ya itu kan di rolling. Jadi ada warga maupun apa ya namanya kalau di kayak itu ya apa ya namanya kalau yang di tempat-tempat di desa itu ya tempat yang jaga-jaga itu intinya tuh harus keliling-keliling tempat harus bertugas bukan bertugas tuh hanya mendapatkan biaya saja ya tetapi dia harus melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya itu yang pertama jadi saya rasa memang setiap tahun itu ada penurunan yang sangat drastis banyak maling-maling di sana tidak ada yang bertanggung jawab karena tidak ada yang menjaga di lingkupan kita. Jadi ada pos ronda itu cuma buat pajangan aja, kalau nggak buat nongkrong aja lah. Itu sayang sekali ya di tempat kita itu kayak gitu. Bahkan ada tempatnya malah tidak, iya Hansip, bahkan tidak melaksanakan tugasnya. Itu cuma dibuat nonton TV aja. Sekarang kan di tempat pos kampling ada televisinya, malah buat nongkrong aja. Itu nggak baik sekali. Harusnya kan buat menjaga lingkungan kita ya. Kita nggak tahu nanti ada sesuatu di mana ada maling, perampokan, ada pencurian dan masih banyak lagi ya. Kita nggak ada yang tahu. Nah, di tempat saya juga di sini ada contohnya misal dulu tuh pernah ada ya pengambilan yang kayak beras sedikit beras yang dikumpulin satu RT kayak ada yang menjaga di pos saya itu ada yang menjaga nanti keliling mengambil beras-beras atau jimpitan di tempat saya namanya jimpitan. Tetapi apa pada kenyataannya mereka tuh mengambilnya malah jam-jam sore hari. Pada kenyataannya kita nggak ada yang tahu ya. Malam-malam itu ya siskampling yang tadi ya. Kita nggak ada yang tahu ya kalau malam itu ada maling atau ada apa-apa kita nggak tahu malah kita jaganya cuma sore habis itu kita rumah masing-masing gitu ya jadi sayang sekali padahal kan digilir ya jadi satu keluarga nih misal hari ini yang jaga keluarga ini keluarga ini keluarga ini harusnya kan dilaksanakan bukan hanya malah kita diganti dengan membayar iuran itu kan berdampak yang berbeda nah itu kasihan sekali ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Di sini harusnya ya, yang menjaga tadi itu bersifat sukarela. Jadi masyarakat juga tidak terlalu bersemangat mengadakan kegiatan ronda malam atau siskampling. Tapi kalau di tempat saya itu harusnya ada diwajibkan. Tetapi apa pada halnya ya memang dia menganggap kalau itu tuh tidak
suatu kewajiban, sukarela, yang mau ya mau kan, tapi kan kita sudah membuat aturan ya. Tiap desa, tiap tempat itu pasti mempunyai aturan-aturan yang berbeda. Maka dari itu mungkin disebabkan tadi ya, masyarakat itu sudah bosan dengan militerisme yang diterapkan sejak zaman pemerintah Presiden Soeharto dulu. Tetapi kan kita jangan mikir kebosanan, jangan mikir kesenangan saja. Kita nanti lihat dampaknya apa yang terjadi ya. Misal mereka males-malesan, mereka hanya tidur di rumah, nongkrong, nonton TV. Nah, kalau bapak-bapak masa nggak bosen sih kalau di rumah aja? Biasanya kan pengen ngumpul di pos-pos kayak gitu ya. Mungkin Mas Dharma yang suka nongkrong di pos-pos. Jadi jangan nongkrong aja sambil menjaga kenyamanan lingkungan kita. Nah, itu adalah salah satu contoh ya dari peran dalam usaha pembelaan negara. Jadi ambil contoh itu. Nah, di sini ada contoh Paskibra ya di sini ya. Itu siap membela negara dengan prestasi. Jadi dalam membela negara itu kemarin ya ada non militer dan militer lah. Ini Paskibra ini maksudnya non militer di sini karena apa? Ini memberikan prestasi kepada negara Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Nah, di sini ada salah satu bentuk militerisme yang banyak dikritik beberapa tokoh masyarakat adalah keberadaan Kodim, yaitu Komando Distrik Militer. Jadi di sini ya untuk citra Kodim sini itu sangat relatif buruk dikarenakan Kodim ini lebih dinilai kepanjangan tangan pemerintah. Yang lebih jelasnya itu mereka itu digunakan untuk apa, yaitu memata-matai seseorang ataupun dalam organisasi masyarakat yang dicurigai menentang dan berlawanan suatu sikap pemerintah. Nah, kita tahu ya kodim-kodim yang ada di tempat kita ya. Mereka itu cenderung sekarang tugasnya itu sedikit menyelewang ya. Tidak kayak dulu. Jadi mungkin dia itu memiliki tugas-tugas maupun wewenangnya tetapi tidak dilaksanakan secara tepat. Nah, di sini ada juga para aktivis HAM misal. Jadi di sini ada Kodim itu dinilai telah melakukan berbagai pelanggaran HAM. Jadi banyak yang menyeleweng ya yang mereka tahu. Jadi Kodim di sini tuh memiliki kewajiban juga. Misal ada di tempat, misal di lapangan. Di lapangan itu harusnya buat olahraga, tetapi di sana jam 10 malam ada yang berpacaran dan lain-lain. Nah, Kodim itu juga harusnya berkewajiban memberitahu anak-anak yang masih di bawah umur, harusnya disuruh, setidaknya disuruh pergilah untuk pulang saja. Kalian tuh udah dewasa, tetapi malah membiarkan padahal mereka itu melihatnya. Nah, itu tuh termasuk tugas-tugas dari Kodim. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada peran masyarakat ya. Di sini ya. Aduh, nggak bisa di. Peran serta masyarakat dalam bela negara ini selama ini masih relatif terbatas dikarenakan jalur formal kemarin ya di sini ya. Formal kita yang ketahui adalah jalur Polri dan juga TNI. Jadi di sini itu tetap dilaksanakan secara kesinambungan, saling berhubungan ya satu sama lain. Jadi baik dari Polri maupun Mabes TNI itu sekarang secara berkala itu menerima calon-calon perwira maupun Tamtama ya di sini ya. Jadi mereka itu saling bekerja sama ya. Baik di bidang mungkin kalau dibilang Polri itu di sisi kanan, TNI itu di sisi kiri ya. Jadi ada yang ibaratnya pertahanan yang lebih rendah lagi dan juga lebih tinggi lagi. Nah, mereka itu sama-sama paling penting ya karena termasuk pertahanan kokoh dari Indonesia itu adalah pertahanan pembelaan negara dari Polri dan juga TNI dan juga ada bantuan dari masyarakat maupun peran masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itu adalah peran dalam pembelaan negara. Jadi kalau kita harus membahas tentang bela negara, kita nggak usah perlu ikut-ikut perang-perangan dalam membela negara kita. Kita cukup
mengikuti tata aturan di Indonesia yang sudah diatur, sudah ada undang-undang. Kita hanya mengikuti, itu termasuk kita sudah membela negara kita. Jadi walaupun kita bertahun-tahun di negara asing misal, kan untuk peraturan-peraturan maupun hak-haknya kan berbeda dengan negara kita. Jadi kalau misalnya kita di sana, jangan lupa kita mengikuti aturan yang sudah ada di Indonesia juga. Misal aturan dalam menghargai. Jadi di sana juga ada aturan dalam menghargai. Nah, kita juga harus diterapkan. Jangan seolah-olah di sana bebas, kalau di Indonesia nggak bebas, jangan kayak gitu. Jadi kita harus bisa menerapkan dari masing-masing hak yang sudah kita terima. Nah, kita ketahui ya bahwa bela negara itu merupakan ini ya, termasuk ya, Mas Dharma ya, dari jiwa nasionalisme ya. Jadi bela negara di sini itu merupakan bagian dari nasionalisme ya, ataupun cinta tanah air. Mungkin yang pernah nonton video di YouTube ya tentang cinta tanah air ya. Jadi memang pada zaman dahulu ya, pasukan-pasukan tentara dan masih banyak lagi ya, mereka itu membela dengan sepenuh hati mereka tanpa melihat keadaan mereka, bahwa mereka itu sanggup apa enggak. Yang penting dia tuh ingin Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Dia nggak mau tahu. Walaupun nanti akhirnya nyawa mereka yang nantinya akan menghilang kayak gitu ibaratnya. Nah, itu adalah salah satu bela negara ya tadi di sini ya. Jadi di sini kalau misal untuk warga negara di sini ya ada program tadi ya yang kita ketahui cukup di daerah kita saja, nggak usah jauh-jauh dalam melakukan bela negara ya. Kita cukup melindungi wilayah kita, nggak usah wilayah sepenuhnya se-Indonesia. Wilayah kita aja, lingkungan kita aja itu cukup kita lindungi, kita termasuk udah membela negara kita. Nah, itu adalah contoh peran dari bela negara ya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang bela negara sebelum kita lanjutkan tentang otonomi daerah, karena ini sudah dibahas kemarin ya. Kita hanya menyinggung sedikit. Gimana? Ada yang ditanyakan tentang bela negara? Gimana? Halo? Bisa mendengarkan suara saya? Silakan ditanyakan tentang bela negara. Misal kalau tidak, saya lanjutkan tentang otonomi daerah ya. Nah, di sini bahwa bisa disimpulkan ya, di sini tuh kita tahu bahwa negara itu adalah organisasi paling tertinggi, di mana dalam membuat maupun dikatakan negara itu, kita harus memiliki tadi ya, memiliki wilayah, suatu wilayah. Yang pertama, masyarakat dulu ya. Masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu. Terus masyarakat itu hidup pada suatu wilayah tertentu. Yang ketiga itu memiliki suatu pemerintah yang berdaulat. Kita tidak bisa dikatakan negara saja kalau kurang dari 3 dari syarat tadi ya. Ketika 3 syarat tadi sudah terjadi, sudah ada semuanya. Jadi kita butuh pengakuan dari negara-negara lain juga lah. Jadi ada syarat tambahannya itu pengakuan dari negara lain. Nah, itu adalah negara lah di sini. Dalam membela negara ini bertujuan yaitu apa? Jadi kita harus tahu ya, yaitu mengamankan ini ya, mengamankan kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dari segala ancaman teroris, pemboman, perampokan, penipuan ya, hipnotis dan masih banyak lagi. Nah, ada juga potensi ancaman dari dalam negeri dan juga dalam luar negeri. Nah, itu adalah salah satu potensi ancaman. Jadi dari sekelompok masyarakat yang menginginkan terjadinya disintegrasi bangsa yang juga terorisme. Yang terakhir di sini adalah ada ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang datang di luar. Ini yang dari luar ya, contohnya bahaya perang nuklir. Jadi nuklir yang dikirim dari negara tetangga. Terus keinginan besar
Jadi keinginan besar contohnya dari Belanda ya, yang ingin menguasai negara kita. Terus ada keinginan negara-negara industri yaitu untuk menguasai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Ada arus globalisasi yang menimbulkan dampak buruk. Jadi arus globalisasi itu mungkin kita bisa melihat ya, Indonesia itu cenderung mengikuti gaya kebarat-baratan lah, itu juga merupakan dampak dari luar ya. Mungkin teman-teman yang masih mengikuti gaya-gaya orang Eropa ya mungkin ya. Lah itu merupakan arus dari globalisasi. Rambutnya dibuat kayak anak pang, bisa saja ke Korea-Koreanan kayak gitu ya. Nah, di sini ada bela negara bukan hanya bertanggung jawab pemerintah, tetapi juga bertanggung jawab seluruh rakyat. Jadi yang kita jaga itu jangan kekompakan maupun keutuhan dari pemerintahnya saja. Kalau pemerintahnya sudah bagus, rakyatnya ludes kan sama aja. Pemerintahan ini buat siapa? Kembali lagi pemerintahan yang kita buat itu adalah untuk rakyat. Jadi misal tanggung jawab penuh itu tidak sepenuhnya milik pemerintah. Jadi milik rakyat kita. Oke, boleh gaya seperti orang barat tapi jiwa tetap Indonesia. Oke, bagus sekali ya Mas Dharma ya. Mungkin gimana? Gaya Mas Dharma sudah ikut ke barat-baratan, gaya makannya atau gaya penampilannya? Oke, nggak apa-apa ya, yang penting jiwa kita jiwa Indonesia. Oke, benar sekali. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi, bela negara ini tidak hanya dapat dilakukan oleh rakyat dalam bidang militer dan juga pertahanan keamanan ya, tetapi juga di seluruh bidang kehidupan seperti bidang teknologi, kesenian, olahraga, keilmuan, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah dari bela negara ya. Jadi kita tidak perlu membahas panjang karena bela negara memang isinya itu-itu aja ya. Oke, ini tumben sekali ya yang berangkat sedikit ya. Biasanya banyak sekali. Oke, bentar. Oke, kita masuk ke otonomi daerah ya. Oke, mungkin masih pada sibuk ya. Oke, sambil kita tunggu aja ya. Mungkin siapa tahu ada yang masih ingin masuk. Oke, di sini ya, mungkin untuk di sini apa soal-soalnya nggak saya bahas dulu karena nanti insya Allah ya saya mengambil UTS-nya nggak jauh-jauh dari sini. Jadi teman-teman cukup dipelajari aja ya yang soal-soal di sini. Jadi nggak tahu 1, 2, 5 atau semuanya. Saya ngambil dari soal sini ya. Jadi teman-teman pelajari. Oke, Mbak Rani ya. Jadi soal-soal yang di sini itu dipelajari ya. Semoga kita nggak tahu ya. Nanti soalnya ada yang keluar di sini. Jadi dipelajari aja. Jadi nggak saya bahas di sini. Kalau takutnya kita bahas nanti saya keluarin. Jadi teman-teman udah tahu jawabannya ini. Nah, jadi kita nggak usah bahas ini dulu ya. Kita materi dulu karena kita sudah tertinggal ya. Kita nggak jadi ada kelas pengganti ya kemarin karena saya pulang ke Jepara. Soalnya adik saya lagi ulang tahun kemarin ya pas hari Sabtu sama Pak Fahri kemarin, jadi nggak sempat jadi buat itu ya kelas pengganti. Soalnya lagi ada ulang tahun adiknya ya kemarin. Oke, kita masuk otonomi daerah. Oke, ini kebesarannya. Kita masuk pada peta konsepnya dulu ya. Oke, sebelum kita masuk ke peta konsep ya, dalam otonomi daerah di sini yang kita bahas nanti itu lebih terfokus pada otonomi daerahnya, wewenang otonomi, DPRD, tahu ya DPRD, pemerintahan pusat, kepala daerah, diskonsentralisasi, pemerintahan daerah dan desentralisasi. Ini sudah ya kemarin ya semester dulu ya.
kelas 8 kayaknya sudah keluar juga. Nah, di sini yang kita bahas nanti itu tentang negara kita. Jadi yang kita bahas di sini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita membahas tentang negara kita ya, kita masuk otonomi daerah kita. Setelah kita membahas otonomi, kita bagi ke tiap-tiap masing-masing provinsi. Nah, setelah kita masuk terpusat pada provinsi nanti ya, pembagian wilayah maupun DPRD nanti ya, tentang pembebasan itulah kita nanti masuk pada provinsi. Di sini adalah ada bagian kota dan juga bagian kabupaten. Jadi kota nanti itu dibahasnya berbeda-beda dan juga kabupaten nanti dibahasnya juga nggak sama ya, walaupun sama-sama misal Jepara, kota Jepara, kabupaten Jepara, tetapi kita terfokus nanti berbeda di sini. Tapi intinya nanti sama ya. Jadi kita harus ketahui dulu ya, kita masuk ke sini bahwa otonomi daerah di sini ya, itu kita menggulirkan yaitu pemerintah pada tahun 21 ya. Itu banyak kemajuan yang dicapai oleh pemerintah daerah Indonesia. Itu kita ketahui ya, otonomi daerah ataupun ODA. Di sini kita bisa lihat contohnya. Contohnya adalah munculnya beberapa wilayah kabupaten kota dan juga provinsi ya. Itu dari pemekaran wilayah. Jadi wilayah-wilayah tertentu mungkin dimaksud pemekaran misal negara Jakarta ya. Jakarta nanti dibagi lagi menjadi beberapa blok. Jadi ada Jakarta Selatan, Barat, dan mungkin nanti untuk Jakarta Selatan sendiri itu nanti masih bisa dibagi lagi. Jadi ada pemekaran suatu wilayah gitu ya. Ada juga bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nanti juga untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu juga saling berhubungan satu sama lain, baik dalam pengelolaan sumber daya alam ataupun pengolahan dana, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu adalah otonomi daerah. Kita langsung masuk aja pada materi ya. Ini miring ya? Oke, saya geser ya. Oke, kita masuk pada pelaksanaan otonomi daerah. Oke, mungkin teman-teman yang sudah tahu otonomi daerah ya. Nah, di sini ya, dalam pemerintahan modern kita ya, masuk pada pemerintahan modern itu kekuasaan tidak berada di tangan satu orang ataupun satu lembaga secara terpusat ataupun sentralistis. Di sini kekuasaan pemerintah itu di sini masuknya ya, itu delegasi, tidak sentralistis ya di sini ya. Karena apa? Yaitu ada banyak beberapa lembaga dan juga institusi ya lain yang sejajar lebih rendah kedudukannya. Jadi dulu itu lembaga-lembaga itu sangat sedikit ya, baik lembaga kemasyarakatan. Nah, sekarang itu sangat banyak sekali. Nah, untuk tujuan dari pembagian wewenang sendiri itu di sini ada pendelegasian tersebut dengan jelas ya. Di sini untuk meringankan dan juga melancarkan tugas-tugas di pemerintah daerah. Karena pemerintah itu sangat terpusat ya, tidak hanya mampu mengelola pemerintah secara sendirian. Jadi di sini itu memang dibagi-bagi ya, tidak terfokus dengan satu lembaga saja. Baik untuk misal ya ada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sendiri itu ada dipegang dari DPRD. DPRD nanti juga ada ke bawahannya, masuk di kecamatan, di desa. Kayak gitu ya. Jadi tidak terfokus pada satu lembaga saja. Nah, itu kita lihat ya. Jadi dalam pendataan suatu rakyat itu lebih apa ya, lebih gampang ya. Misal
Kalau kita di sini misal ya, kalau pembatasan pemerintahan daerah sampai kecamatan saja misalnya, kecamatan langsung mendata masyarakatnya lah. Misal satu kecamatan itu ada beberapa desa lah. Kalau memang yang mengontrol satu kecamatan saja kan, kalau tidak ada bantuan dari lurah, RT, RW itu nanti akan sangat kesulitan. Nah, itu adalah adanya RT, RW itu maupun desa itu sangat membantu dari tugas dari kecamatan. Nah, itu adalah contoh dari mempermudah ya dari pemerintahan tersebut ya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya, karena pemerintahan pusat itu tidak mungkin mampu mengelola pemerintahannya secara sendirian. Jadi nggak mungkin cuma satu pusat aja di pusat, misal di Jakarta ya. Nah, di Jakarta aja, misal Jakarta sendiri itu sangat lebar, belum lagi ada pulau-pulau yang masih jauh sekali ya, ada di Kalimantan. Jadi kalau memang tidak ada pemerintahan yang diturun-turunkan untuk membantu pemerintahan pusat, jadi nanti akan sangat apa ya, sangat bingung ya untuk mendata, baik dari mendata mendata rakyatnya sendiri. Kadang dulu ya ada penggandaan KTP. Jadi misal kita merantau di Jakarta, kita punya KTP Jakarta, punya KTP Bali, punya KTP. Nah, sekarang kita mau menggandakan KTP itu sudah tidak bisa karena sudah ada, mungkin pusat itu memerintahkan, dari pemerintah pusat itu membuat data ya, data masyarakatnya. Tetapi yang melaksanakan untuk mendata-mendata adalah pemerintahan daerah masing-masing, dikirim ke pemerintah pusat kayak gitu. Jadi pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat itu nanti sangat berhubungan, baik dalam dana sumbangan atau asumsi-asumsi dalam pembuatan, misal dana-dana kayak apa ya, kayak aspal gitu ya, pembuatan jalan raya, pembuatan tol, jembatan. Nah, itu nanti uang pemerintahan, dana dari pemerintah nanti diturunkan ke pemerintahan daerah. Oke, enggak apa-apa, silakan yang mau izin ya. Nah, di sini ada asas desentralisasi. Nah, asas desentralisasi di sini itu lebih tepatnya yaitu membagi dan menyebarkan kekuasaan, baik dari kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah ya tadi ya. Pusat turun ke daerah dan juga ke organ-organ dinas-dinas yang ada di daerah. Jadi yang terpusat tadi ya, yang dari pusat turun ke daerah, yang daerah itu masih diturunkan lagi yang lebih wilayah-wilayah lebih kecil ke daerah, mungkin ke provinsi nanti turunkan ke kabupaten gitu ya. Itu dari contoh pemerintahannya ya. Nah, itu termasuk tadi ya, dengan asas desentralisasi ini sebagai urusan pemerintah pusat dijalankan oleh pemerintah daerah. Jadi termasuk di dalamnya itu ada juga wewenang, di mana untuk merumuskan ataupun melaksanakan suatu kebijakan yang terkait dengan daerahnya sendiri. Nah, kita masuk pada masa Orde Baru di sini. Pada masa Orde Baru, bahwa desentralisasi di sini adalah itu secara pembuktian itu tidak berjalan secara mulus, dikarenakan pemerintahan pusat itu tetap mengendalikan daerah pada hampir seluruh aspek pemerintahannya. Nah, mungkin kita lihat contohnya ada penentuan kepala daerah. Penentuan kepala daerah, ada anggaran, penentuan proyek, dan lain-lain. Jadi, ini masih dikontrol secara keseluruhan, yaitu dari pemerintahan pusat. Terus daerah hanya berperan sebagai pelaksana. Jadi hanya melaksanakan saja dari seluruh kebijakan pemerintahan pusat, sehingga daerah hampir tidak berprakarsa sama sekali. Tetapi sekarang kita beda ya. Sekarang kita memiliki wewenang. Misal kita, pemerintah itu hanya memerintah. Misal pemerintah itu bukan memiliki ya, memerintah. Misal di sini ada modal selama 1 miliar, itu diberikan ke daerah. Nah, nanti misal di daerah itu nanti bisa dikembangkan untuk perbaikan jalan,
pembuatan gedung-gedung sekolahan, bisa saja seperti itu. Jadi kalau zaman desentralisasi itu lebih terfokus ya, jadi pemerintahan pusat itu yang lebih mengendalikan semuanya. Jadi pemerintahan daerah itu hanya melaksanakan saja, sama sekali tidak memiliki prakasa sama sekali ya, memiliki kewajiban-kewajiban untuk mengontrol satu sama lain. Jadi tetap kita kembalikan lagi ke pemerintah pusat itu pada zaman dulu. Nah, ada juga jatuhnya rezim Orde Baru. Nah, di sini jatuhnya rezim Orde Baru di sini itu mendorong masyarakat itu lebih sadar akan arti demokrasi. Bahwa masyarakat ini lebih menuntut hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan juga kesadaran untuk berkaya lebih baik dalam daerah sendiri. Nah, jadi di sini lebih apa ya, setelah mereka sadar ya dalam kesejahteraan mereka ya. Mereka itu lebih berkarya lagi, lebih memiliki apa ya, keinginan-keinginan maupun cita-cita yang baru ya, yang akhirnya nanti ada lahirnya ya tentang berlakunya otonomi daerah. Nah, itu mungkin itu sejarah ya. Sejarah dari pembentukan dari otonomi daerah ya, yang mulai dari zaman desentralisasi ya sampai dengan ke Orde Baru. Nah, di sini kita mengenal terlebih dahulu untuk otonomi daerah di sini. Nah, kita tahu ya bahwa otonomi di sini tuh berasal dari bahasa Latin ya, yaitu otonomi yang berarti pengaturan. Jadi kita tahu ya, otonomi itu adalah pengaturan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kita tahu di sini otonomi daerah itu adalah intinya itu yang mengatur dan juga mengurus kepentingan untuk masyarakat setempat. Jadi kayak gitu aja, kita ambil intinya. Jadi mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat, yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan daerah, undang-undang daerah ada ya. Nah, kita lebih singkatnya lagi, yaitu wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi lebih fokus untuk mengontrol maupun mengurus wilayah masing-masing. Jadi tidak terfokus. Jadi misal ada suatu wilayah tertentu itu tidak hanya pemerintah pusat yang mengurus, tapi di situ sudah diberikan wewenangnya kepada daerah, pemerintah daerah kayak gitu ya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah ya, bahwa ada urusan pemerintah di daerah sendiri yaitu dalam bidang tertentu. Misal, otonomi daerah itu tidak merupakan kebebasan mutlak tetapi kebebasan yang terbatas. Ada juga kewenangan pemerintah daerah dan juga di sini kita bisa lihat yaitu lebih tepatnya itu lebih mengatur organisasi dan lingkungan, menyelenggarakan tertentu yaitu dari kekuasaan pemerintah dan juga bangunan, terus mengangkat pemimpin dan juga penjabat daerah, menarik dan mengelola sumber keuangan daerah. Jadi itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang tahun 2000 nomor 2002 ya, nomor 22 tahun 99 2002. Jadi di sini ya lebih tentang otonomi daerah itu tadi ya memiliki suatu kewenangan yaitu untuk urusan pemerintahan daerah sendiri. Jadi walaupun dibilang bebas, itu memang otonomi daerah itu tidak sepenuhnya bebas karena tadi ya ada beberapa keterbatasan ya mungkin dari kewenangan dari wewenang pemerintahan daerah sendiri ya, baik dalam mengatur organisasi dan juga lingkungan setempat, ada juga penyelenggaraan urusan-urusan tertentu ya tadi ya. Terus pengangkatan
pimpinan dan penjabatan. Ada juga misal ada pembangunan, ada surat izin tertentu yang memang harus, misal bangunan tersebut tidak boleh digunakan, ya ada surat izin-izin yang nanti akan dibuat. Untuk daerah otonom sendiri itu nantinya akan disebut dengan suatu daerah ya. Akan disebut dengan daerah. Karena apa? Ada suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu, yaitu untuk berwenang mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat. Jadi di sini termasuk berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan tadi ya, NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi daerah otonom itu nanti akan menjadi suatu daerah ya. Jadi daerah tersebut itu lebih memiliki masyarakatnya itu lebih bersatu. Jadi mengikuti apa ya, aturan yang sudah ada, terus memiliki batas daerah tertentu, yaitu berwenang mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat, itu lebih menuntut prakasa sendiri, yaitu berdasarkan tadi aspirasi dan ikatan NKRI tadi. Nah, kita harus tahu ya, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah ini di Indonesia itu lebih mengacu pasal 18 tahun 45, yaitu ada hukum pelaksanaan otonomi daerah ya di sini ya. Ya. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah ini sudah ada pada pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 45. Ini ada di ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masih banyak sekali ya. Dari masing-masing ayat itu lebih tadi ya, lebih membahas tentang pelaksanaan dari otonomi daerah sendiri. Tadi ya pada ayat 1 ya di sini ya, tentang dasar hukum pelaksanaan otonom di sini. Tentang otonomi daerah, bahwa ada suatu negara tadi ya, NKRI itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan juga daerah provinsi juga nantinya akan dibagi turun lagi ke kabupaten, kabupaten ke kota-kota. Jadi tiap-tiap provinsi tadi ya itu memiliki kabupaten dan juga kota. Nah, itu nanti akan dijadikan suatu pemerintahan daerah. Itu sudah ada di undang-undang ini ya. Jadi tadi ya, tentang kesatuan maupun NKRI Indonesia tadi ya, itu sudah dibagi, yaitu atas daerah provinsi. Tadi bahwa daerah provinsi kita tahu ya, bahwa daerah provinsi kalau kita lebih turun lagi, itu ada suatu kabupaten dan juga kota. Jadi tiap-tiap provinsi itu dibagi kabupaten dan juga kota. Jadi sebagai pemerintah daerah, pada ayat 2 di sini itu lebih menerangkan tentang untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuannya. Jadi mereka sudah memiliki aturan-aturan sendiri maupun undang-undang secara sendiri ya, mereka membuat, tetapi mereka juga harus ingat bahwa ada undang-undang dasar yang lebih terpusat lagi.
Nah, pada ayat 3 di sini ada pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan juga kota itu masing-masing itu memiliki DPRD ya di sini ya, yaitu dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi anggota-anggotanya itu dari mereka setempat ya, baik dari provinsi, kabupaten maupun dari kota ya. Terus gubernur, bupati, wali kota, dan juga kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan juga kota itu di sini untuk pemilihannya dilaksanakan secara demokratis. Jadi ada suatu pemilu ya. Ada pemilu. Terus pada ayat 5 di sini bahwa pemerintahan daerah itu lebih menjalankan otonomi seluas-luasnya dikarenakan di sini ya. Dikarenakan ini lebih terfokus ya untuk pemerintahan oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi untuk pemerintah daerah ini memang menjalankan otonominya maupun daerahnya secara luas sekali, memiliki undang-undang daerah sendiri maupun pemerintahan peraturan perundang-undangan daerah juga memiliki. Jadi memang tidak terfokus oleh pemerintahan pusat ya di sini ya. Yang keenam di sini untuk pemerintahan daerahnya ini lebih berhak untuk menetapkan peraturan pemerintahan otonomi daerahnya tadi ya maupun peraturan daerah. Jadi di sini kita tahu ya bahwa berhak adanya tadi ya penetapan peraturan daerah. Jadi setiap daerah ini pasti memiliki peraturan daerah yang sudah berlaku. Baik kita menempati di daerah mana aja, pasti tiap tempat itu ada peraturan-peraturan daerahnya maupun peraturan lain ya, yaitu untuk melaksanakan otonomi dan juga tugas pembantunya. Yang ayat 7 di sini itu lebih tentang susunan dan juga tata cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang tadinya sudah diatur oleh undang-undang daerah yang berlaku. Jadi di sini ya, tadi kita membahas tentang dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah itu sudah ada zaman dulu ya. Jadi sudah ada pada Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada pasal 18 ya, dari ayat 1 sampai ayat 7. Jadi di sini tentang pemerintahan daerah di sini ya, lebih terfokusnya sampai dengan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah ya. Nah, di sini untuk penyelenggaraan otonomi daerah ini lebih dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang sangat luas, tidak hanya luas secara nyata dan juga ada tanggung jawab pada daerah secara proporsional. Jadi dalam melaksanakan tadi ya, dalam melaksanakan tugasnya itu dapat diwujudkan yaitu dengan peraturan yang sudah dibuat. Jadi dalam pembagian dan juga pemanfaat sumber daya nasional keadilan dan juga serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Tuh, tadi ya adanya penyelenggaraan otonomi daerah. Jadi apabila memang sudah dilaksanakan secara baik, ada tanggung jawab dari masing-masing daerah, itu nanti akan terjadinya suatu pemanfaatan sumber daya nasional yang secara adil ya nantinya. Juga ada pertimbangan uang dari pusat ke daerah juga. Nah, kita di sini lihat ya, ada upacara pelantikan salah seorang pemerintah yaitu pengukuhan otonomi daerah. Di sini ya. Jadi di sini ada upacaranya. Jadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu nanti juga bisa dilaksanakan dalam prinsip-prinsip demokrasi ya tadi ya. Dalam pelaksanaan yaitu mengedepankan peran serta masyarakat. Jadi dalam otonomi daerah di sini yang terpusat, yang lebih pusatnya itu dipegang oleh masyarakatnya.
pemerataannya dan juga keadilan serta memperhatikan potensi yaitu keanekaragaman suatu daerah yang sudah ada. Mungkin keanekaragaman suatu wilayah itu berbeda-beda. Misal di daerah Demak itu pertanian sangat tinggi, beda lagi di Jepara itu eh, apa ya, perikanan maupun yang satu perukir-ukiran maupun kayu itu ya, mebel-mebelnya itu sangat tinggi kayak gitu ya. Jadi di sini itu untuk melaksanakan suatu otonomi daerah itu lebih didorong untuk memperdayakan masyarakat. Jadi di sini yang lebih memfokuskan tuh masyarakatnya yang nanti akan mengembangkan secara luas, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan juga meningkatkan peran serta itu masyarakat mengembangkan peran dan juga fungsi DPRD ya di sini ya. Oke, di sini tadi ya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang di atas tadi ya tentang otonomi daerah yang sudah ada, bahwa untuk pembagian daerah otonom sendiri ini terdiri atas daerah kabupaten dan juga kota yang kita ketahui ya. Suaranya ada dua. Oke, ini suaranya masih dua. Halo? Ini suaranya masih dua atau enggak ini? Tadi ya yang sudah ada ya pada Undang-Undang 22 tahun 99 otonomi daerah bahwa ada pembagian daerah kabupaten dan juga kota ya. Jadi memiliki kedudukan sebagai daerah otonomi. Jadi kita tahu ya daerah tadi ya, baik dari kabupaten ataupun kota ini juga memiliki wewenang dan juga kekuasaan untuk membentuk dan juga melaksanakan kebijakan itu menurut prakasa dan juga aspirasi masyarakat. Jadi yang membuat ibaratnya ini ya, membuat peraturan dalam keluarga itu mereka sendiri, masyarakat sendiri yang membuat. Nah, itu adalah otonomi daerah ya di sini ya pada bagian kabupaten dan juga kota. Jadi masyarakatlah yang nanti membuat ya, kotanya nanti dibuat mau seperti apa. Baik kotanya nanti baik, jelek itu masyarakatnya sendiri yang melaksanakan, yang membuat aturannya sendiri menurut aspirasi-aspirasi yang sudah ada. Jadi nantinya kita juga ada peraturan-peraturan daerah yang sudah ditentukan. Nah, di sini provinsi itu sebagai daerah otonom. Sebagai otonom kita tahu ya, yaitu sebagai daerah ya. Jadi juga memiliki kedudukan sebagai wilayah administrasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Di sini untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan juga daerah, yaitu dalam kerangka, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus ada juga menyelenggarakan otonomi daerah ini lebih bersifat lintas daerah, kabupaten dan juga daerah kota. Ini lebih apa ya, kota di sini ya untuk daerah kota ini dalam melaksanakan kewenangan otonom daerah ini belum dapat dilaksanakan karena oleh daerah kabupaten juga oleh daerah kota. Jadi yang dimaksud pada poin 2 di sini ya, dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah ini juga apa ya, belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan juga kota. Oh, jadi dalam tadi ya penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah ini itu memang sudah ada, bahkan dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah, tetapi apa untuk masing-masing daerah baik dari
Halo? 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 Oke, halo? Oke, ini masih bisa mendengarkan suara saya ya? Oke, silakan ditanyakan. Oke, karena kita UTS-nya sampai bab 2 ya di sini. Jadi jangan terlalu banyak-banyak dibilang materi kita ketinggalan, tetapi memang kita babnya sampai bab 1, bab 2 untuk UTS. Jadi dibilang ketinggalan juga aslinya nggak ketinggalan amat karena materi PPKN memang sedikit ya, karena sebentar lagi kan ini ya udah ada ujian, udah sebentar lagi ya kemungkinan. Jadi untuk materi kelas 3 maupun kelas 9 maupun kelas 12 itu biasanya lebih sedikit biasanya. Jadi nggak apa-apa ya, kita akhiri saja ya. UTS-nya kemungkinan tanggal berapa ya? Bulan minggu-minggu ini, berarti minggu ke oh ya, akhir bulan. Ujiannya akhir bulan. Minggu keempat. Jadi minggu keempat. Oke, minggu keempat bulan Oktober ini ya. Mungkin yang lebih jelas Mbak Rani ya. Oke. Jadi nanti setelah UTS biasanya ada liburan ya. Yang UTS apa UAS ya biasanya ada liburan. Jadi kita ada peraturan-peraturan baru ya. Jadi UASnya itu secara serentak ya. UASnya itu secara serentak, nggak kayak dulu ya. UASnya itu yang melaksanakan itu terserah mau itu ya dari masing-masing tutornya ya, mau UASnya kapan terserah kayak gitu ya. Kalau kayak dulu, aku dulu ngerasain kayak gitu. Kalau sekarang itu peraturan kita semakin maju ya, semakin baik, sekolah kita insya Allah semakin baik. Jadi sekolahnya di sini tuh untuk materinya nanti insya Allah kita nanti akan dikompakin untuk mencari buku-bukunya lagi. Jadi bukunya nanti itu baik ini ya, aku kadang bingung ya. Teman-teman kan membeli modul ya dari Taiwan kan, membeli modul, tetapi saya tuh modul teman-teman dan modul saya itu kadang beda walaupun materinya itu sama, tetapi kan bukunya itu penulisnya itu berbeda-beda gitu loh, padahal kan harusnya kan satu buku kayak gitu. Yang pertama nggak dipakai, tetapi itu kalau jadi bingung kan. Jadi insya Allah kan kemarin ya adalah sempat membahas itulah sama Mas ya kemarin, insya Allah nanti akan disamain lagi bisa dalam bidang akademiknya nanti disamain lagi. Jadi tidak dibuang-buang ya teman-teman beli buku itu, ternyata saya ngajarnya ini karena saya tidak dikasih tahu saya harus memakai modul ini, kecuali dari tutor harus dikasih tahu, oh tutornya harus pakai buku ini. Itu sudah kesalahan yang pertama ya. Nah iya, kasihan sekali ya udah kita beli ibaratnya mahal-mahal. Ya aslinya sih materinya sama, tetapi untuk penjabarannya juga aslinya berbeda ya. Tetapi poinnya tetap sama kok. Jadi teman-teman tetap dibaca aja buat belajar. Misal saya kosong ya, modul saya di itunya. Iya urutannya yang beda, tetapi materinya sama biasanya. Materinya sama, terus dalam penjabarannya yang mungkin berbeda itu sedikit. Itu yang pertama dalam bidang akademik itu ya, modulnya yang saya kasih sama yang teman-teman beli itu beda ya yang pertama. Yang kedua itu untuk UTS maupun UASnya sudah baik, sudah bisa dikontrol bareng-bareng ya. Terus ini nanti tinggal temen-temennya aja untuk pengumpulannya, semoga makin kompak. Jadi batas waktunya misal UTS-nya tanggal 1 November, kalau dikasih waktu 2 minggu, 2 minggu udah ngumpulin. Semoga nanti bisa terkontrol ya dengan baik lagi kalau teman-temannya bisa bagus lagi. Jadi semuanya butuh proses ya. Jadi tahun ini termasuk sudah terkontrol lumayan baik lah ketimbang tahun-tahun kemarin yang sudah ketemu sama Miss siapa namanya? Atif Winda siapa? Kelas ini sudah ketemu dengan Atif Winda. Bu Atif Winda sudah pernah ketemu. Itu memang dulu kan termasuk tutor lama ya yang sudah keluar ya.
kemarin sama saya kan ngobrol itu katanya memang tahun-tahun kemarin itu, 2 tahun kemarin tuh katanya berantakan sekali. UTS-nya itu nggak bareng, modulnya itu bingung, semerawut, kayak gitu ya. Oke, yang sudah ketemu pasti sudah kenal ya. Yaitu katanya semrawut semuanya dalam pengumpulannya. Teman-teman juga katanya pada telat, jadi pada bingung ya. Oke, semoga ini tambah maju lagi, tambah bagus lagi. CLC makin terkenal, muridnya bertambah banyak, membantu teman-teman TKW-TKW maupun TKI di sana ya. Semoga sekolahan ini nanti bermanfaat. Jadi misal teman-teman yang nggak lulus secara formal ya, SD, SMP maupun SMA bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oke, makin pinter. Jadi kita jangan, ya setidaknya tidak dibodohi lah orang-orang dari sana. Itu yang terpenting. Oke, saya kemarin nonton berita ya. Berita itu ya, TKW dari mana, Cina atau dari mana yang melahirkan di pesawat. Itu katanya membuang anaknya ya. Itu kasihan sekali itu. Kemarin baru 1 hari kemarin itu TKW dari mana saya lupa, Cina atau dari Arab ya. Kalau pokoknya itu beliau itu melahirkan di dalam toilet dan anaknya itu ditinggal dalam itu apa ya, sama apanya ya, itu yang saluran sama perut itu namanya pusarnya itu masih belum terpotong, jadi kasihan sekali bayinya meninggal. Tapi langsung ketahuan karena apa? Karena ibunya yang baru melahirkan tadi tuh bilangnya habis pendarahan. Ya logikanya diperiksa emang baru melahirkan. Jadi nggak tahu ini kelanjutan kasusnya gimana. Oke, kalau sama saya lebih update tentang berita ya, berita-berita kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak, waktunya pas banget ya. Tidak ada yang menanyakan. Iya, kasihan sekali itu bayinya dibuang di toilet. Nggak tahu itu ibunya gila atau gimana, saya kurang tahu ya. Kasihan sekali ya. Tetapi ya kasihan juga melahirkan kok di pesawat. Itu kayak TKW gitu loh, pulang dari sana, pulang ke Indonesia, tetapi melahirkan di pesawat. Oke, ini ada Mas Gus Marno ini. Oke, nggak apa-apa, baru pulang ya. Oke, terima kasih banyak ya. Maaf sekali ya buat Mas Gus Marno karena kelas kita sudah selesai. Kelas kita dimulai dari jam 8 tadi ya, sorry, jam 9.15 ya tadi ada KF. Ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita maafkan saja ya orang-orang yang melakukan berzina saja. Semoga Allah yang membalasnya gitu ya. Oke, lihat rekamannya. Oke, rekaman kemarin sudah saya upload semua ya, kelas ini ya. Jadi mungkin silakan dicek aja. Yang terakhir sudah saya upload belum ya? Kayaknya sudah saya upload semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.